Coba boleh dijelaskan yang biasa pakai pay letter? Baru gajian udah 300.000 Itu ini gue nggak bisa ngambil nih. Biasanya yang nyesel itu kalau beli baju online. Kalau dari gua nih sekarang yang keduanya, saran lu buat lu nahan penasarannya. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Dan sekarang itu podcasternya kita udah sematkan harus berdua. Gila, nih langsung sama masternya nih. Wah, namanya siapa? Asik. Hai guys. Anjay, kalau artis kayak gini ya. Kalau mau kayak muntah bro. Enggak tahu kenapa, udah capek nih, udah capek ya. Udah capek. Siap, oke langsung kita kamera serahkan ke narasumbernya. Ada 2 orang nih. Jing. Siapa? Perkenalkan dulu dong diri kalian. Kan yang nonton gak tahu nih kalian siapa, ya kan? Ya, gue nama asli biasa aja nih. Biasa aja lah ya. Biasa aja. Emang antara nama asli sama biasa lu beda? Lu yang ini ya, nama saya Mawar. Iya, thank you. Sangat suportif Anda. Terima kasih, Jadi, terima kasih. Ya, gue Icay yang biasa ngisi di podcast kulturnya Vinilon. Oh, ini lebih mantap. suhunya nih. Ya, yang biasanya podcaster saya nih. cuma di suara doang nih. Sekarang makanya saya gemeteran depan kamera. Ada langsung ini ya. Jadi, oke lanjut. Yang di depan saya nih yang baju hijau-hijau, Oke. kita matching loh baju hijau-hijau. Nama gue Rizky, gue di sini salah satu karyawan Vinilon juga. Jadi kayak kalian tuh tahu gak sih sebenarnya Harpelnas itu apa? Hari Pelanggan Nasional. Karena kita kayak mau mengangkat tentang Hari Pelanggan. Kayak kalian tuh sebenarnya kan pelanggan kan gitu kan. Kalian suka belanja, suka shopping gitu kan. Atau kalian gak suka shopping sih sebenarnya? Karena keterbatasan budget. Oke. Di sini boleh ya menyiksa narasumber ya? Oh boleh. Oh, boleh ya. Ya, khusus yang berdua ini ya. Khusus yang berdua ini ya. Kalau yang lain aku diem aja. Mungkin bisa dari Shopping sih Mas sebenarnya Rizky ada dulu juga ya. Asik. Mas Rizky dulu ya. Kenapa? Ya. Lempar. Iya, iya. Ya namanya manusia juga pasti punya sisi konsumtif ya. Ya, Wah, nah ini bagus nih. Rasa-rasa pengen belanja-belanja itu pasti ada. Benar. Cuman kan kita sebagai pelanggan terkadang juga terbatas. Sama ya tadi dibilang budget. Tapi kan tergantung juga yang lu beli apa. Ya, tergantung sama harganya juga ya. Yang gue beli ya kadang-kadang, yang biasa gue beli kalau sekarang akhir-akhir ini kebanyakan kebutuhan buat olahraga. Sepatu futsal, sepatu bola, kaos kaki, jersey. Tapi berarti lo itu belanja kalau emang butuh? Karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan. Bukan karena lu pengen. Tapi kadang-kadang ada juga belanja-belanja hal yang gak penting juga ada. Oh ada juga. Coba boleh dijelaskan yang biasa pakai pay letter? Wah iya, menghidupi pay letter. Tolong lu jawabannya jangan sesingkat itu ya bro ya. Biar kita ada mikir dulu. Mungkin bikin lebih singkat pertanyaan. kali ya. Anjir. Sebenarnya kalau untuk pelanggan, gue sendiri kalau untuk belanja sebenarnya gue bukan orang yang suka belanja juga. Karena apa? Karena ya duit gue ngalir gitu aja udah. Baru gajian udah 300.000 Itu ini gue nggak bisa ngambil nih. Nih duit apa nih? Nih angin nih. Nih angin nih gitu kan. Sepoi doang. Udah gitu. Iya apa tuh yang lewat gitu kan? Iya apa tuh yang lewat gitu. Jadi kalau emang belanja sih bukan belanja ya jatuhnya kayak beli doang. Kalau belanja kan kalau buat gue belanja kan mungkin yang banyak lah ya gitu banyak. Ini kayak cuma beli doang lah. Paling juga nggak banyak sih gue paling. Kalau buat dari gue sih budget gue tuh sekitar Ini kalau mikir Spill. Ayo spill. 10 jutaan gitu ya. 10 juta dikurangi 10 jutaan berapa lama? 999. 10 jutaan tuh kayak sebulan. Tapi karena kena limit sama bini gue jadi cuma 100.000. Oke. Terus selain itu apa lagi yang biasa lu beli apa kira-kira? Paling kalau buat gue sendiri beli-belian kayak gitu ya paling gue hobinya di itu sih. Kalau gue sekarang lagi hobi ke aquascape sih. Apa tuh? Aquascape. Aquascape. Akuarium. oke. Nah itu kan juga budgetnya nggak gede-gede banget kan ya sesuai dengan limit gue yang cuma 100.000 itu bisa lah sebulan sambil gue kayak Anjir lu masa sih 100.000 sebulan? Ya Tuhan beneran nggak bohong gue. buat Aquascape. Lu pakai apaan rumput ya? Nyabut sendiri ya? Gue pakai yang itu loh yang apa? Yang masih butir-butir itu. Apaan? Masih yang kayak
Bibit pakai bibit, nggak bukan yang ditanam, gue pakai bibit. Nah, dia numbuh sendiri di situ. Iya, yang 10.000 kan tuh bisa dapat berapa mil gitu kan. Gue taruhin ya, ada banyak. Seperti itu. Berarti sekarang ikan lu disuruh jadi farmer juga ya? Betul sekali. Gitu. Biasanya apa? Lu yang ngerasa bahwa ketika lu beli lu ngerasa nyesel gitu. Aduh gila gue udah beli kayak gini, mana duit pas-pasan. Nyesel gue beli kayak gitu. Biasanya apa tuh yang biasa? Biasanya yang nyesel itu kalau beli baju online. Baju online. Iya, apalagi kalau yang size-nya entah itu kegedean atau kekecilan tuh baru udah beli pas nyampe nyesel. Wah benar Kan, sih. tapi gua kan juga ada pernah. size-nya kan? Iya, tapi terkadang ada yang di brand ini size M itu pas. Ada di brand yang lain size M itu kegedean. Benar-benar. Tapi Joy ini online nipu gak sih? Antara foto dengan asli? Tergantung tokonya itu mah. Iya mayoritas dari sejauh ini lu beli gitu Niatnya ya. sih enggak. Karena kan Penjualan niatnya sih enggak. Niatnya enggak. Niatnya enggak gitu kan. Tapi mata orang beda-beda mungkin. Mungkin Dan karena ini juga kita sih. kayak ekspektasi kita yang Tinggi. bakal Tinggi. wah ini kayak gini kan. Karena kan sebenarnya dari foto sama asli kan kadang suka beda. Yes. Apalagi balik lagi misalnya ke baju atau celana gitu kan. Ketika lo beli baju atau celana lo ngelihat kok kayaknya di foto bagus gitu ya bahannya. Dan kita banyak yang gak ngerti misalnya bahannya dari apa sih. Pokoknya dijelasin lah misalnya. Apalagi kalau misalkan di sutra atau apa image gitu itu kan. ada yang dipakai model gitu kan. Iya, jatuhnya makanya kan beda kan kalau di modelnya. Di modelnya dan lah di kita. dikiranya kan ya postur kita Di- aja udah beda nih sama si model gitu ya kan. Nah lu biasanya terpincut gak sih sama kayak diskon-diskon di online gitu. Pertama tadi harga lebih murah terus udah gitu dia diskon lagi. Makanya ada kayak ini di online udah malah lebih murah di diskon. Terus kadang suka ada promo tanggal cantik gitu kan. Misalnya Kinex nanti ada 99 atau kayak nanti Harbolnas 12 gitu kan. Lo biasanya beli gak kalau ada event itu? Kayak gitu. Gue tetap gak ke situ sih. Tetap nggak beli. Tetap sesuai kebutuhan ya? Iya. Tetap sesuai kebutuhan. Lo juga? Sama. Sama ya? Nah kalau bini lo berdua? Pasti. Kurang coba langsung Pasti. Iya, pasti. Berarti segmennya beda, Mei. Segmennya beda ya. Iya benar. Tapi tergantung juga kalau emang lagi ada yang lagi dibutuhin dan lagi diskon ya pasti beli juga. Beli pasti. Iya. Apalagi pas lagi didukung sama lagi ada event itu. Event itu iya. Karena kan kalau yang gue baca gitu ya dari media-media online Harbolnas ini kan diadain untuk mengapresiasi gitulah, mengapresiasi pelanggan gitu kan. Cara apresiasinya adalah dengan memberikan banyak diskon gitu. Banyak diskon, makanya ada diskon tanggal cantik, diskon Harbolnas, diskon pokoknya semua diskon gitu kan. Jadi di cutting harga. Nah, itu tujuan mungkin salah satu tujuannya juga untuk menarik minat pembeli Minat gitu orang, kan. iya. Minat orang untuk membeli kayak Tapi gitu dilihat lagi sih kadang yang diskon itu kan nggak semuanya barang yang kita Inginkan ya. mau itu iya. Kita mau ya. Ya bisa jadi kayak gitu. Tapi kembali lagi ke sini nih. Hari Pelanggan Nasional. Momen apa sih yang paling berkesan tentang Hari Pelanggan Nasional kira-kira ya? Atau mungkin apa nih, Mei? Apa kira-kira, Mei? Pasti promoan sih. promosi atau kayak bazar-bazar gitu karena gue Oh, pernah yes. gue pernah lihat gitu gue tuh lupa tahun berapa jadi Hari Pelanggan Nasional itu kalau nggak salah dari gue lupa kementerian atau pemerintahan lah pokoknya itu mereka ngadain kayak bazar gitu dan di situ tuh harganya tuh murah-murah gitu untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional selain mereka nge-boost di online-nya mereka nge-boost juga di online-nya jadi kayak bazar-bazar gitu-gitu. Dari tim marketing lagi ada promo apa nanti di event ini? Jeng. Pertanyaan sulit. Oke, terima kasih podcast ini kita akhiri. Atau mungkin kan sekarang lagi buka booth ya? Yes, buka booth di Cibubur Junction. Iya. Sampai kapan? Sampai apa? Sampai hari Minggu? tanggal 4 September. Jadi Pas, untuk pas banget tanggal iya, pas terakhir. banget. Jadi di kita di marketing ini ada beberapa promo gitu. Ini promo sih nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ada beberapa promo gitu, terutama di e-commerce gitu kan, terutama di e-commerce. Jadi kita dari hari Senin kemarin tanggal 29 September sampai nanti tanggal 29 Agustus sampai tanggal 4 September nanti, pas banget di Hari Pelanggan Nasional itu kita ada exhibition, Yuta Exhibition di Mall Cibubur Junction. Terus kita juga lagi ada hari ini nih ongoing. Kita punya promo-promo di e-commerce, ada promo Mr. Muscle, terus ada promo top spender. Nah sebenarnya kita banyak sih, ada banyak emang promo-promo yang kita sediain buat menyambut Hari Pelanggan ini. Biar pelanggan-pelanggan dari Vinilon Group juga, dari Yuta Indonesia, dari semua lini dari Vinilon Group bisa merasakan benefitnya lah, benefit dari
Hari Pelanggan Nasional di Vinilon Group gitu sih. Emang produknya sih yang dijual di sana? Pipa emang? Kalau Gelontongan buat gitu? yang Di exhibition, kalau sanitarinya. buat sanitary. Lebih ke Yuta kan Yuta Exhibition. Oh, Jadi Yuta Exhibition. Yuta. Oke, tapi ini menarik nih. Ketika kita masuk sebagai seorang pembeli, pembeli ceritanya gitu ya. Ketika kita jadi seorang pembeli, sebenarnya kita merasa nyaman ketika kita diperlakukannya seperti apa sebenarnya? Kalau gue karena kebanyakan online ya. Iya, lu ngerasa paling gimana? Ngerasain itu ketika gue beli barang, dia itu nggak cuman yang nawarin barang yang yang gue cari doang. Jadi dia punya opsi-opsi lain yang sejenis sama barang yang gue cari. Dengan harga mungkin dikasih, ini ada yang paling murah segini, ada yang paling mahal segini. Jadi kayak ada buat perkiraan gue mau milih yang mana nih untuk yang sesuai sama yang gue butuhkan gitu. Oke. Jadi dia ngasih diberikan range pengetahuan juga. Masih opsi kali. Masih ada opsi. alternatif lain ya. Iya benar-benar. Itu kalau di sisi online katanya ternyata ya. Iya. Enggak, itu kalau kan karena gue kebanyakan online. Jadi kalau misalnya mau offline ya Mau offline seperti itu. Soalnya kan Yang kalau sangat- kalau online kan kadang sudah ada tuh yang Iya. misalkan ABC gitu kan warna apa atau enggak berapa Keyword, tipe tinggal apa lihat gitu kan. Iya. Karena kan kalau kita ke toko offline kita nggak tahu di toko dia ada yang apa aja. Yes. Gitu. Kalau dia nggak ngasih opsi kita nggak tahu kalau ternyata ada barang itu di situ. Jadi lu merasa nyaman ketika seperti itu ya. Jadi barang yang dibutuhkan cuma harga lebih murah. Harga Harga lebih dia murah. ada di situ. Tapi dikasih tahu bahwa ada dari A sampai A Z sampai Z seperti gitu itu. ya, Ya. variasinya. Oke. Itu si Rizky ini. Coba kalau lu Mei. Ini gue jadi narasi nih. Gila. Tukeran tempat aja nih. Diembat gila. Aduh, tukeran tempat aja. Anjir. Gokil bro. Makasih ya lemparin pertanyaannya. coba gimana Gue baru nih? mau lempar ke lo Iya. tadi. Jadi apa pertanyaannya? Ya gimana? Asik. Pinter juga nih bisa juga. Gila ini kayaknya suka berantem nih Ki. Gila gue harus menjauh nih kayaknya. Oke. Sikat Mei. Tombak-tombakan gue sama dia. Oh makan. Kalau gue, apa sih pertanyaannya? Jujur gue lupa. Pertanyaannya adalah keinginan ketika pelanggan. lu sebagai seorang pembeli lu pengen diperlakukan seperti apa? Gue pengen diperlakukan seperti apa, yang penting gue kan ada ya yang pepatah yang bilang perlakukan pelanggan seperti raja. Pelanggan adalah raja gitu kan ya. Iya kan. Kalau gue sih nggak perlu kayak gitu sih. Pelanggan menurut gue pelanggan nggak perlu diperlakukan seperti raja, yang Iya, karena penting lu sopan. perempuan. Wah. Udah pasti di itu kan. Perempuan bukan raja dong. Iya, ratu. Iya bener. Kagak salah sih. Iya, kalau gue nggak perlu diperlakukan seperti ratu ya. Gue jelas nih. Iya. Tapi Tapi yang penting sopan sih. Maksud gue kayak misalnya kita kadang kan, apalagi cewek, gue nggak tahu ya kalau cowok gimana. Maksudnya kalau ini gue mengambil dari gak bermaksud mengeneralisir juga, tapi kalau dari gue dari seorang cewek gitu, kadang suka ribet ya. Gue mengakui cewek tuh ribet kalau belanja. Kalau gue, gue tuh ribet kalau belanja. Misalnya kayak gue mau misalnya bajunya ukurannya sebenarnya ada S, tapi S itu di gue tuh masih kekecilan gitu. Masih kegedean gitu kan. Masih kegedean gitu. Misalnya gue maunya XS, tapi XS itu nggak ada yang itu. Terus gue bakal nyari lagi, ada nggak sih yang modelnya kayak gini tapi persis kayak gini, warnanya pengen yang kayak gini. Gue kayak gitu tuh. Nah, gue maksudnya gue nanya juga sopan gitu ke si mbak-mbaknya gitu kan. Nanya juga sopan. Nah, gue pengennya mbak-mbaknya juga takutnya bete kan, karena kan ribet gitu kan. Ini cewek ribet banget sih gitu kan. kecilin aja apa sih? Iya, elah gitu. Pakai baju oversize juga nggak apa-apa kali gitu kan. Terus kayak, ya gue maunya pengennya gitu tetap diperlakukan treatnya secara sopan, secara baik-baik gitu. Maksudnya karena ya gue mau membeli barang lu, gue juga mintanya kan sopan sebenarnya. Nah pengennya treat secara sopan juga, karena kadang lu suka nemuin gak sih kalau misalnya di offline sih terutama ada mbak-mbak, apa sih kita nyebutnya SPG-nya, bukan SPG ya? Apa ya, mbak-mbak? Mbak-mbaknya aja sih paling. Mbak-mbaknya sih tuh ya, mbak-mbak itu kan kadang-kadang mukanya jutek atau ya mungkin Ya lu belanjanya jam berapa? Lu belanja lu kalau belanjanya udah jam 8 lah, iya dong. Udah dapet target ya. iya ya udah achieve target, bodo amat lah. Dia datang lagi, mana ribet banget lagi. Ini udah yang kelima kali nih, 5 kali dia minta nih. Apalagi pas sudah closing ya. Iya. Iya, gue pernah sih kayak gitu. Itu gue ngakuin gue yang nyebelin sih. Gila tadi di otak gue frame gue emang dianya jutek. Lu ngomong kayak gitu gue langsung liat gara-gara lu Mei ngomongnya. Apa emang gara-gara gue aja ya?
Iya, Itu iya, sih, iya. yang penting maksudnya kayak Sopan lah ya. Sopan aja gitu. Jadi Nggak terlalu banyak ngasih opsi juga nggak jadi masalah, yang penting sopan. yang penting sopan. Nah, Nggak kalau sopan emang- juga ngasih opsi kalau langsung lu cari apa sih sebenarnya? Nih gua punya kayak gitu kan lu juga nggak nyaman. Nggak nyaman gitu kan. Yang penting sih sopan. Jadi gue belanjanya juga ke situ enak gitu. Nggak perlu kayak yang kalau emang nggak ada, oh nggak ada kak gitu. Nggak apa-apa. Kayak gue pernah soalnya ketemu kayak dia gitu. Dia kayak apa sih ngedecak gitu ya. Kayak ngedecak gitu di depan gue. Terus gue kayak kok gitu sih, kan gue mau beli gitu. Iya, Kayak gitu, iya, kayak. iya, benar-benar. Terus gue langsung, ayo udahlah males gitu. Jadi gue tinggal gitu sih. Kalau gue lebih ke waktu itu sepatu. Gue minta cariin, tadi kok gak balik-balik lagi nih gitu kan. Anjir, ini kemana nih mbak-mbak ini? Gitu kan. Ini ada apa kagak nih barang gitu kan. Nungguin nih sepatu. Gue lihat di ujung, loh mbaknya udah di ujung sama customer lain. Itu sih maksudnya yang paling Bisa kayak gitu ya? Iya, gue gak tahu kenapa kayak gitu. yang paling penting sih sebenarnya kayak kita dari jadi pelanggan juga sopan biar merekanya juga enak gitu kan melayani kitanya kan, bukan yang kayak jadi pelanggan tanam tenteng gak sopan itu juga pengen kuat kemplang anjir. Iya kan? Mbaknya. Nah terus kalau misalkan tim marketing sendiri buat memanage pelanggannya, gimana caranya? Ada cara-cara apa aja? Kalau kita sih kalau untuk kita biasa di e-commerce kan. Iya, Meskipun, e-commerce apa aja? Pak Reli, Kevin besok-besok bisa rekrut saya ke e-commerce. Aja. Direkrut doang. Dari ikut doang. Kalau di e-commerce sih yang sejauh pengetahuan gue ya, e-commerce ini memaintain pelanggannya dengan baik sih. Maksudnya karena mereka setiap ada chat pelanggan yang masuk, terus setiap ada komplain itu mereka sigap sih buat memanage komplain-komplain itu kayak Langsung di e-commerce aja. waktu itu pernah sekali ada kerannya tiba-tiba bocor gitu. Terus dari e-commerce-nya langsung sigap sih, maksudnya ngehubungin dari mana ya, ngubungin ke gudang atau ngubungin ke apa gitu ya, gue lupa. Maksudnya Pokoknya langsung gue kurang solve lah solusinya, langsung kurang tahu langsung detailnya langsung. gimana, tapi langsung dihubungin, ini minta ganti barang tolong dikirimin langsung sih. Terus kayak chat dari customernya juga well managed. Tapi E-commerce berarti ada apa aja? mantep. Di e-commerce kita ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, sama ada Blibli. Jadi kalau teman-teman dari Vinilon, Sobat Vini, Sobat Yuta mau lihat-lihat dari produk kita bisa di e-commerce, 4 e-commerce kita tadi. Kalau Semuanya mau sama keywordnya apa di 4 keywordnya? e-commerce itu. Keywordnya apa nyarinya? keywordnya tokonya Vinilon Group Official. Kalau teman-teman bingung, kalian juga bisa lihat di sosial media kita. Kita ada sosial media Instagram Vinilon_group. Terus kita juga ada yuta.indonesia, itu ada di Twitter, Instagram. Jago jualan bro dia bro. Iya emang makanya. Makanya dia aja dari tadi ngomong, dia aja deh. Oke, jadi kita bahas apa lagi guys? Kayak sudah. Kita Coba dong, gue minta sarannya dong kalau Oh, buat apa? ituan. Buat apa? Orang mau buat belanja. Nih. saran untuk orang Iya, buat belanja. buat belanja. Kan Maksudnya- kadang kan, maksudnya, nah kan pelanggan ini, hari pelanggan nih bakal ada, nantinya bakal ada promosi. Nih ada promo-promo bla 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 belanjaan gitu kan produk. Gue mau tahu nih. Sekarang gantian nih kita Oh, jadi host nih gitu. Wah iya, karena episode pertama sekarang kita jadi podcaster, jadi narasumber juga. Masalahnya kalau saran-saran gue nggak bisa. Makanya lempar Gila, anjir. Kan biasanya kalau event-event hari pelanggan saya pasti akan Oke. ada banyak promo-promo. Sikat. Gitu. Ada banyak promo-promo nih. Oke. Gue mau ke kamar mandi dulu boleh nggak? Kayak jadi gak ada duduk kayak gitu. Oke siap. Tapi Apalagi- gua tahu satu Apa? jawaban. Belum Mei ditanya. silakan Mei. Itu dulu. Jawabannya adalah itu. Itu dulu. Oke, Belum gimana pertanyaannya? Jadi gimana caranya lu Hah? menahan diri lu gitu supaya enggak kemakan sama promo-promo yang ada di event itu? Iya. Jangan lihat. Karena ketika kita melihat itu yang jadi potensi kita untuk Tapi kalau nggak ngeliat, Kalau gue nggak. kebetulan lagi ada barang yang lagi lu butuhkan di situ. Kalau gue jangan lihatnya apa? Jangan lihat ATM. Jangan lihat M-Banking. Karena nggak ada. bisa strateginya. Dia install dulu. Sama kayak ketika lu takut sama kecoa, lu sebetulnya di saat ada kecoanya baru lu muncul reaksi takut. Kita juga sama. Mata kita jadi jelilitan untuk pengen beli ini, Iya, pengen beli itu. gatel. Gatel gara-gara ada pemicunya. Tapi bukan berarti harus selalu dihindari, no, tapi sesekali. Karena kalau sering itu jadi ketagihan nantinya. Maka untuk mengurangi ketagihan itu ya harus sedikit demi sedikit. Nah lu tipe orang yang ketagihan apa enggak? Tergantung dulu dari konteksnya. Kalau untuk konteksnya beli barang sih gua nggak terlalu ketagihan sih. Tapi kalau makanan gua ketagihan. Gua kalau udah enak sama makanan, gua bisa ketagihan. Makanya cara gua mengurangi kayak gimana? Gua udah
gua mensuggest diri gua sendiri kalau terlalu banyak makan gua malah jadi nggak sehat nantinya ya. Meskipun enak tapi nggak sehat gitu Tapi ya. susah gak sih kalau makanan, karena kita tuh mikirnya kalau makanan tuh kita emang butuh gitu. Itu tuh emang sesuatu yang kita butuh sehari-hari gitu kan. Kalau yes. misalnya let's say baju gitu kan, gue udah punya nih satu, terus gue lihat ntar aja deh karena gue masih punya. Kalau makanan kan aduh gue lapar, iya kan. Yes. Berarti Gua kalau lapar, seperti gua itu. pengen nih gitu. Nah, maksud gua kalau untuk makanan ketika karena itu kebutuhan dasar ya. Iya, Bukan kebutuhan berarti dasar. dari asal kita makan jadi nggak makan, mati kita ya. mati kan. Tapi Lapar, lebih ke coy. memilih opsinya gitu. Kira-kira opsi yang murah mana ya? Oke. Ah, Kalau itu kan berarti dari saran lu buat nggak beli. Nah, nggak beli. gua nanyanya nih, kalau dari gua nih sekarang yang keduanya, saran lu buat lu nahan penasarannya. Oke, nahan penasaran. Iya, ya pasti kan lu bisa nahan buat nggak beli. Tapi lu pasti bakal, waduh gue penasaran banget nih sama di barang Ini nih ada gimana. opsi as a friend nggak? As a friend. Masih 30 menit lagi tuh. Pasti lu ada buat nahan penasaran nih, apalagi supaya jangan lihat. iya supaya nggak lihat, apalagi kalau tadinya kan lo emang nggak tahu nih bakal ada Harpelnas gitu kan, Harpelnas yang lo nggak bakal tahu bakal ada promonya, tapi karena di sini kita bahas nih lo bakal Dia nggak tahu tahu. ada Harpelnas dan mungkin akan ada promo-promo seperti itu yang nantinya di Oke. pas harinya itu gimana cara lu nahan penasarannya. Nahan penasarannya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita pengen nahan penasaran adalah dengan kita memperbanyak aktivitas yang lain. Benar. Karena manusia itu kalau fokus pada satu hal yang lain pasti diabaikan. Kalau kita fokusnya kalau kita lagi nggak ada kerjaan, penasaran itu jadi muncul. Kita ke-trigger untuk fokus ke situ. Karena dipicu oleh momen itu. Ada momen dan akhirnya kita penasaran. Tapi di saat kita benar-benar iya penasaran, tiba-tiba gue diajak ngobrol, tiba-tiba gue mengerjain yang lain, itu kita bisa jadi lupa tuh terhadap penasaran itu. Kalau pametnya jadi 50.000? Pometnya jadi 50.000. Apakah beli dua? Kan kondisinya kita belum tahu apakah pometnya jadi 50.000 atau enggak, karena kan kita nggak melihat dulu. Kita Iya, baru berarti tahu. Intinya sebenarnya emang distraksi dari awal gitu kan. Distraksi dari awal, tuh pemicu dari awal. Gue udah niatin nih gue nggak akan buka di Buka marketplace dulu. gitu misalnya. Gue nggak akan ke mall atau gue nggak akan ke event bazar itu gitu. Kalaupun lu mau ke mall, kalaupun lu mau buka, itu di hari terakhir. Kapan terakhir diskon itu gede-gedean gede-gedeannya sih, parah, di situ. Udah bener. mah diskonnya gede-gedean, terus besok kita udah nggak ada kesempatan Iya, lagi gitu ya. kesempatan lagi, Jadi bener. udah di situ. Dan lu bukanya harus malam hari. Kenapa malam hari? Karena waktunya udah bener-bener masuk ke limitnya gitu. Maksud limitnya itu jadi masih bisa besok nih. Yes. Besok Iya. muncul lagi tuh, ke-trigger lagi tuh. Kenapa? Karena pemicunya di awal itu tuh. Oke, berarti yang bisa kita simpulkan sebenarnya Mas Trisna ini prinsipnya kuat. Oke, thank you banget teman-teman semua. Ini episode pertama, jujur kita dadakan banget gitu Iya, ya. parah sih. Gila, ini materi itu sebetulnya bukan buat kita ya. Iya. Buat bos besar gitu ya. Tapi kita improve, tapi teman-teman nih oke banget sih. Kalau gua sih ya karena harusnya wajar kalau gua, karena memang gua sering kan. Podcast kayak gini, kalau lu bertiga kan Sangat Dia sering juga sih sebenarnya. tapi maksudnya lewat ya dengan nuansa seperti ini kan. Iya, nuansa seperti ini nggak pernah sih. Tapi bisa ngimbangi seperti ini, gila keren banget. Mantap. Jadi nggak salah nih kita ya. Medisa dari digital marketing Finland Group. Salah gua ngedifikasi ya. Dari digital marketing Finland Group juga. Oke, kayaknya nasib gua lagi dipertaruhkan sekarang. Oke. Thank you teman-teman semua ya. Oke, gokil, mantap.